Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dapur Kisah Channel. Di video kali ini, Dapur Kisah akan berbagi resep cara membuat donat kentang yang super lembut. Mau tahu bagaimana caranya aku buat? Yuk simak terus videonya sampai dengan selesai. Dan jangan lupa dibantu untuk like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, agar tidak ketinggalan video resep selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, kita persiapkan dulu untuk bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu, kentang yang sudah dihaluskan, sebelumnya sudah saya rebus, gula pasir, 2 butir kuning telur, vermipan atau ragi instan, margarin, susu bubuk, garam, dan juga air. Untuk langkah pertama, ini kita campur semua bahan kering. Kita campur menjadi satu. Di sini ada gula pasir, kita tambahkan. Susu bubuk. Dan 1 sendok makan ragi instan. Lalu ini kita campur sampai tercampur rata. Dan kita tambahkan kentang, 2 butir kuning telur, dan air. Ini akan kita aduk menggunakan sendok sampai semuanya tercampur rata. Airnya nanti boleh ditambahkan sedikit demi sedikit sampai dengan habis. Ketika semuanya sudah tercampur rata, ini saya akan lanjut menguleni menggunakan tangan. Sebenarnya teman-teman bisa langsung menggunakan mixer. Kalau teman-teman di rumah ada mixer yang untuk roti yang besar, itu langsung boleh langsung menggunakan mixer. Di sini saya akan mempermudah cara kerja dari mixernya karena saya hanya menggunakan hand mixer. Jadi sebelumnya saya adon menggunakan tangan terlebih dahulu. Setelah semua adonan mengumpal, itu saya lanjut mengadoni menggunakan mixer. Tujuannya agar kerja dari mixernya nggak terlalu berat karena saya hanya menggunakan hand mixer seperti ini ya. Dan setelah adonan sudah menggumpal menjadi satu seperti ini, kita tambahkan margarin dan juga garam. Lalu kita lanjut mengadon menggunakan mixer sampai adonannya ini menjadi adonan yang kalis elastis. Adonan yang kalis elastis akan membuat adonan roti atau donat itu menjadi lebih lembut dan hasilnya nanti akan lebih halus. Jadi pastikan adonan yang kita buat ini adonannya benar-benar menjadi kalis elastis ya. Nah, ini sepertinya adonannya sudah kalis. Ini udah sekitar 20 menitan lebih. Ini kita matikan mixer dan kita akan cek ya. Kita akan lihat ke tingkat keelastisan dari adonannya. Itu teman-teman bisa lihat. Ini adonannya udah kalis elastis. Selanjutnya kita keluarkan adonan, lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk teman-teman bisa timbang atau diperkirain aja boleh. Kalau ini saya timbang sekitar 40 gram. Jadi timbangannya itu untuk satu adonan sekitar 40 gram. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini, lalu dan kita rounding atau kita haluskan seperti ini. Tuh. Dan untuk bagian bawahnya boleh kita tambahkan tepung terigu agar nanti untuk bagian bawahnya itu dia nggak lengket ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri cara saya membentuk atau menghaluskan dari donatnya ini tuh. Nah, lalu kita tata di atas wadah tempat donat ya, atau teman-teman bisa gunakan kertas nasi itu dipotong-potong lalu dijadikan wadah untuk adonannya. Itu boleh, itu tujuannya agar nanti mempermudah kita pada saat untuk penggorengan donatnya ya. Nanti jadi nggak usah diangkatnya, nanti tinggal diangkat alasnya, jadi kita nggak susah nggak takut lengket. Dikerjakan sampai seperti itu sampai dengan seterusnya ya. Ini caranya mudah kok, teman-teman bisa perhatikan sendiri caranya.
Nah, ini dia yang udah jadi, permukaannya sangat halus. Ini akan kita istirahatkan sekitar 20 menit. Nah, setelah 20 menit ini akan kita berikan lubang atau bagian tengahnya ya. Nah, itu bisa teman-teman lihat. Cara pemberian lubangnya ini teman-teman bisa menggunakan dua cara seperti saya ini. Saya tekan seperti ini. Tuh. Lalu untuk pertengahnya saya berikan lubang seperti ini. Teman-teman bisa gunakan seperti ini boleh, atau teman-teman di rumah ada cetakan donat itu juga boleh, itu lebih mudah, hasilnya juga lebih rapi. Ini karena saya nggak ada cetakan donat, jadi saya buat seperti ini aja ya. Kita cari yang simpelnya. Atau kalau untuk teman-teman jualan itu saya saranin untuk gunakan cetakan donat ya. Biasanya itu ada ya cetakan donat yang dijual di all shop seperti itu, itu banyak biasanya. Itu nanti hasilnya akan lebih cantik. Atau untuk cara lebih simpelnya, teman-teman bisa tekan aja menggunakan tangan seperti ini, dan jangan lupa tangannya diolesi dengan tepung sebelumnya agar nanti tidak lengket. Nah, seperti ini, dan kita berikan lubang pada tengahnya seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan, mudah sekali kan cara membentuknya. Nah, seperti ini, tinggal ditekan aja menggunakan tangan, jadi teman-teman nggak usah repot-repot, udah lebih simpel. Cuman itu tadi, kalau untuk hasil yang lebih bagus atau teman-teman jualan itu bisa menggunakan cetakan donat khusus ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini akan kita istirahatkan sekitar 60 menit atau sampai dengan adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah sekitar 60 menit ini donatnya udah mengembang 2 kali lipat. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Dan ini donatnya udah siap untuk kita goreng. Nah, selanjutnya kita akan menggoreng donatnya. Ini akan kita panaskan terlebih dahulu minyaknya. Ini minyaknya jumlahnya banyak ya Bunda ya. Nah, setelah minyaknya ini udah panas, ini kita akan goreng, masukkan donatnya. Tapi dengan api kecil aja ya menggorengnya Bunda, karena ini donatnya biar dia matangnya tuh di dalamnya itu lebih matang, jadi kita gunakan api kecil. Dan cara menggorengnya ini cukup 1 kali dibalik ya, jangan dibolak-balik seperti itu, agar nanti minyaknya nggak terlalu banyak. Jadi Bunda bisa cek sesekali itu untuk bagian bawahnya udah agak kecoklatan atau belum. Nah, seperti ini, cukup diangkat seperti ini dan kita balikin seperti ini ya. Nah, setelah donatnya sudah coklat seperti ini tuh, ini boleh kita angkat. Ini Bunda bisa lihat ya, ini white ringnya ini udah muncul ya. Nah, seperti ini. Ini donatnya udah mateng, tinggal diangkat gitu deh. Boleh Bunda-bunda angkat lalu ditiriskan di atas kertas yang menyerap minyak ya, jadi nanti minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, ini dia hasilnya yang udah digoreng tuh. Dia ini donatnya lembut banget tuh, dia kalau dipencet dia itu balik lagi, itu tandanya donatnya empuk dan sempurna. Nah, ini dia donatnya yang udah siap untuk disantap. Teman-teman bisa tambahkan topping yang lain seperti keju, coklat, ataupun yang lainnya boleh. Ini saya cuma gunakan topping gula karena kebetulan di rumah juga sukanya yang kayak gini, yang cuma pakai gula aja ya, seperti ini. Tuh, teman-teman bisa lihat tekstur dari donatnya ini lembut banget. Ini donatnya ini sampai 3 hari pun masih tetap lembut loh. Cuma cara penyimpanannya ini harus di dalam wadah yang tertutup, jadi dia awet lembut banget sampai 3 hari. Ini karena sudah saya tes ya, itu lembut banget. Nah, gimana, mudah kan cara pembuatannya? Dan untuk bahan-bahannya juga ini simple banget. Kalian wajib coba resep ini di rumah ya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah simak video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.